Shalom buat kita semua, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan kemurahan cintanya. Dalam webinar ini kita akan mengikuti bersama-sama webinar The Purpose Driven Leadership, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Welcome buat kita semua, teman-teman sahabat baik dari dalam maupun luar negeri ya. Dari berbagai gereja, kita mulai dengan doa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, mohon kebaikan kemurahan cintamu, Tuhan bekerja beracara berkarya untuk webinar ini. Kami percaya Engkau ada, hidup dan berkuasa, kasih karunia melimpah bagi kami, dipermuliakan Engkau selamanya. Dari awal hingga akhirnya, Engkau menolong webinar ini berjalan dengan baik. Teman-teman mas sahabat yang masih persiapan atau akan join juga Tuhan berkati. Kami uji Engkau, memuliakan Engkau Allah yang hidup. Mohon hikmat, damai, sukacita, ketenangan menyertai kami. Dalam nama Yesus doa syukur kami, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ya. Mohon maaf kamera saya nggak bisa connect karena ada masalah dengan komputer nih. Bentar ya. Oke. Bisa dilihat slide-nya? Oh ya, bisa Pak, bisa Pastor. Bisa ya. Ya, tujuan daripada webinar ini diharapkan semua student atau kita partisipan terdorong untuk melakukan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai kekekalan. Karena kepemimpinan yang tidak berorientasi pada nilai kekekalan itu sebenarnya semu. Dan dia tidak akan bisa dipertahankan dengan semaksimal mungkin karena capaian-capaian yang akan didapat itu berdasarkan keinginan-keinginan tertentu yang tentu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nah, berorientasi pada nilai kekekalan itu juga akan menempatkan kita sebagai seorang pemimpin pada porsinya secara proporsional, menempatkan kita sebagai pemimpin memiliki karakter yang tinggi. Nah, pemimpin juga harus memiliki pengetahuan yang komprehensif menyeluruh, sehingga memiliki kecakapan sosial dan teknis yang handal. Kita kan mengharapkan di masa kini menjadi pemimpin yang oke ya, artinya eh, sesuai dengan yang diharapkan atau dibutuhkan. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi efektif dan efisien ya, bisa mengoptimalkan kinerja dengan baik dan menjadi produktif dalam kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Baik. Nah, kita lihat biblical theology of leadership A to Z ya. Artinya menurut saya kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan ini atau the purpose driven leadership ini adalah kepemimpinan dari awal hingga akhir. Itu sebabnya saya sebut sebagai leadership A to Z. A to Z. Baik, seperti apa sebenarnya biblical theology of leadership A to Z, A sampai Z, the purpose driven leadership ini? Kita mulai dengan latar belakang masalah ya. Nah, jadi gini, uh, ada premis atau dalil yang begitu mendasar dalam kepemimpinan A to Z atau kepemimpinan digerakkan oleh tujuan ini yang harus dilakukan berdasarkan Alkitab.
Nah, panggilan sebagai pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu merupakan kehendak Allah atas kita semua. Nah, Tuhan menetapkan serta memilih setiap orang dalam lingkupnya, dalam konteksnya untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan. Jadi pemimpin yang tidak digerakkan oleh tujuan, dia tidak bisa maksimais, eh, tidak menempati posisi yang sangat unggul. Kenapa? Karena orientasinya tidak jelas, apa yang mau dicapai. Itu sebabnya pemimpin harus digerakkan oleh tujuan. Nah, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan ini pasti menjaga etika moral dan berusaha untuk menjadikan Alkitab sebagai fondasi penuntun pembimbing untuk segala-galanya. Nah, indikator ataupun juga barometer bahwa seorang itu dipanggil Allah untuk melakukan kepemimpinan digerakkan oleh tujuan adalah orang itu memiliki kapasitas sebagai pemimpin dan juga punya tanggung jawab menjalankan kepemimpinan. Jadi pemimpin itu bukan sesuatu yang jadi tiba-tiba, tapi pemimpin itu juga harus menyadari dirinya, dia dipanggil tetapi dia perlu mengequip diri atau melengkapi diri sebagai seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini bukan orang yang tiba-tiba jadi, tapi lewat proses yang panjang yang perlu latihan untuk bisa menunjukkan tanggung jawabnya dalam kepemimpinan. Nah, kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu juga meletakkan kedudukan secara proporsional, menjadikan orang itu berkarakter tinggi, berpengetahuan komprehensif, dan memiliki kapasitas sosial dan teknik yang handal. Nah, pemimpin yang demikianlah yang akan menjadi pemimpin yang efektif dan efisien, sehingga mampu bersinergi dengan semua orang, mampu optimal, mampu menunjukkan produktivitas yang unggul dalam kepemimpinan yang diembannya. Nah, ini kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Ini penting buat kita ya. Apa sih sebenarnya tujuan utama daripada webinar ini kalau ditanya gitu kan? Eh, Pertama itu mengungkapkan bagian pendahuluan ya, yang meliputi latar belakang tadi, tujuan webinar dan manfaat webinar ya. Kedua itu menjelaskan kajian teologis tentang kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Kenapa? Karena kita ini sebagai pelayan Tuhan, semuanya harus berorientasi pada Bible. Mau ngomong apapun juga harus ada biblical foundation-nya. Artinya pondasi Alkitabnya itu seperti apa sih? Kalau kita bicara tentang kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Nah, ketiga itu menjelaskan atau menguraikan model-model kepemimpinan A to Z. Artinya dari A sampai Z gitu kan. Kemudian eh, menjelaskan seni penerapan kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan dalam pelayanan penggembalaan. Nah, bagaimana seni dengan analisis eh, SWOT ini, strength, weakness, opportunities. Analisis SWOT ini bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, analisis SWOT ini itu penting buat kita untuk kita bisa implementasikan di dalam kepemimpinan yang terpecahkan. Apakah itu di gereja, di kampus, ataupun juga di government pemerintah. Kemudian yang keenam itu menyatakan executive summary. Leadership itu Z, the purpose driven leadership ini. Baik. Manfaat yang diharapkan apa? Eh, Masyarakat Kristen itu melalui webinar ini tentu ada sesuatu yang diharapkan. Tidak mungkin melewatkan webinar ini begitu saja. Yang pertama menyadari bahwa kepemimpinan the purpose driven leadership ini merupakan kepemimpinan berpotensi nilai kekal. Itu manfaatnya. Menguatkan kembali, meneguhkan kembali bahwa tujuan kita itu tidak ada lain adalah Allah itu sendiri dengan segala kehendaknya tentu ya.
Nah, itu sebabnya kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan ini harus didasarkan pada kasih Allah. Karena kepemimpinan ini lahir dari Allah dan ditujukan untuk Allah. Kedua, bagi perguruan tinggi sendiri, gereja maupun pelayan Tuhan, webinar ini bisa dijadikan referensi untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Nah, saya sendiri sebagai pembicara melalui webinar ini semakin memahami dan diperkuat ya, untuk menerapkan kiat-kiat andal tentang kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Apa sih sebenarnya kiat-kiatnya? Nah, itu penting buat kita semua ya. Jadi yakinlah bahwa beberapa sesi ini akan sangat membantu kita semua dalam kemurahan Tuhan untuk melihat secara tajam tentang kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan itu. Nah, perhatikan kajian teologis tentang kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan ya. Apa sih definisi daripada kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu? Kepemimpinan digerakkan oleh tujuan adalah upaya mempengaruhi orang lain. Ingat bahwa yang disebut dengan kepemimpinan itu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jika definisi tentang kepemimpinan itu lepas dari kemampuan mempengaruhi orang lain, maka itu salah pengertian. Sebab menjadi seorang pemimpin itu adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Nah, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan itu adalah upaya mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu secara bersama. Yang digerakkan oleh kasih dari Allah dan kepada Allah. Sehingga kepemimpinan tersebut memuliakan Allah atau berkenan kepada Allah. Jadi full oriented daripada kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu adalah sebenarnya kepada kemuliaan untuk Allah atau sesuatu yang dikerjakan itu berkenan kepada Allah. Ya, baik. Nah, eh, kita perhatikan keyakinan sekarang ya. Keyakinan kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan itu ke, seorang pemimpin itu harus yakin bahwa dia dipilih, ditetapkan dari Allah sendiri. Itu sebabnya dia tidak akan pernah lupa kepemimpinan itu mau dibawa kemana. Kepemimpinan itu berorientasi pada nilai kekekalan. Artinya segala sesuatu yang dilakukan, mau sikap, mau angka kredit, ataupun juga yang lainnya, semuanya itu bernilai kekekalan. Bernilai kekekalan maksudnya apa nih? Bernilai sesuatu seperti yang Alkitab katakan, yang seperti yang Allah kehendaki. Bukan temporer atau sementara seperti apa yang dikejar, diharapkan diinginkan oleh pemimpin di masa kini. Gitu ya. Nah, kepemimpinan gerakan oleh tujuan ini dibangun di atas hubungan sebagai landasan kerja dan keberhasilan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini diperteguh di atas model kepemimpinan pelayanan hamba dan kasih kepada Kristus ya. Jadi kepemimpinan digerakkan oleh tujuan karena fokusnya adalah nilai kekekalan, maka seorang pelayan harus menempatkan dirinya sebagai pelayan hamba. Pelayan hamba bagi Kristus dan dia tidak akan pernah menyerah atau give up ketika menghadapi berbagai kendala atau masalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia mengerjakan, melakukan kepemimpinan itu didasarkan pada kasih pada Kristus. Nah, ini yang perlu diingat baik-baik ya. Baik, kajian Alkitab tentang kepemimpinan digerakkan oleh tujuan, kalau kita cek ya, itu salah satunya itu dicontohkan oleh Nehemia ya. Tentu Tuhan Yesus adalah contoh utamanya. Nehemia adalah seorang pemimpin yang digerakkan oleh tujuan yang memiliki jiwa juang militan dalam membangun tembok Yerusalem. Kalau kita perhatikan Nehemia itu memiliki nama Persia sebagai Sesbazar pembesar Yehudi, Ezra 1 ayat 8 ya. Nah, Yesus mengatakan bahwa Nehemia itu meninggal dalam usia lanjut
Yosefus ini filsuf ya, filsuf di abad mula-mula ya. Nehemia mencapai tujuannya sebagai seorang pemimpin membangun tembok Yerusalem. Nehemia sering disebut sebagai manajer yang telah menyelesaikan perencanaan yang baik. Nah, munculnya Nehemia sebagai pemimpin ini merupakan respon terhadap kondisi bangsa Israel dan tembok Yerusalem yang memprihatinkan sebenarnya waktu itu ya. Nehemia sebagai pemimpin itu digerakkan oleh tujuan merasa bertanggung jawab terhadap bangsa Israel dan kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh. Nah, Nehemia menyatakan pergumulannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dijelaskan itu kalau kita cek itu ya, di kalimatnya begini, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Ayat 12, aku tidak diberitahukan, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hati. Ya, itu bisa dicek di Nehemia 2 ayat 4 dan ayat yang ke-12. Nah, ini penting sekali buat kita Bapak Ibu ya. Nehemia itu tidak pernah mundur dalam menghadapi serangan musuh, sekalipun diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tidak mudah loh membangun tembok Yerusalem itu. Nehemia benar-benar telah menjadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan dengan penuh keberanian. Kalau kita perhatikan ungkapan Nehemia berkata, tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, kata Nehemia ya. Nehemia pemimpin yang cakap. Dia memiliki pengetahuan dan keterampilan atau keahlian yang memadai sekali ya. Nah, kepemimpinannya terlihat tuh bagaimana dia mengatur dengan baik, mengorganize dengan baik untuk pembangunan tembok ya, yang menunjukkan dia pemimpin yang cakap. Nah, ini dibuktikan bahwa ia juga menduduki berbagai jabatan strategis ya dalam pemerintahan Raja Artasasta. Jangan lupa ya, eh, kita ini tinggal di tengah-tengah dunia yang kalau perlu orang tidak perlu tanya kita Kristen atau bukan. Kalau perlu orang juga tidak perlu tahu kalau Tuhan kita itu Yesus. Bukan saya mengkerdilkan Yesus itu tidak. Karena eh, di tengah-tengah dunia yang majemuk ini, ya, potensi diri itu menjadi sangat penting. Kecakapan itu sangat penting. Nanti setelah kita sukses, mungkin saja orang akan tanya tentang keyakinan iman kita. Tetapi jangan keyakinan iman kita itu mendahului kecakapan ataupun juga kesuksesan kita buat orang yang tidak seiman dengan kita. Kenapa? Karena secara general orang lain itu tidak butuh iman ataupun agama kita. Tapi yang perlu bagi orang lain itu ketika kita melakukan suatu pekerjaan adalah produktivitas kita. Hasilnya apa? Itu penting. Nah, itu sebabnya Nehemia itu menjadi orang yang penting dalam jabatan Artasasta karena apa? Dia orang yang cakap, pintar, cerdas dalam melakukan tugas pada waktu itu ya. Nah, keadilan ketegasan Nehemia sebagai seorang pemimpin yang digerakkan oleh tujuan nampak ketika menyelesaikan persoalan di antara bangsa Israel yang begitu tegas tanpa kompromi. Ya. Itu bisa dicek pada Nehemia pasal 4. Nah, Nehemia ini tidak mudah tertipu oleh nubuat palsu dan ia berupaya untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, karena ku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Itu mau menjelaskan bahwa Nehemia itu orang yang sangat paham tentang kehendak Allah ya. Itu bisa dicek di Nehemia 6 ayat 12 sampai 13 ya. Nah, Bapak Ibu, Nehemia sebagai pemimpin digerakkan oleh tujuan itu mengerahkan semua potensi kemampuan atau personil yang ada di bawah
komando dia untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, Nehemia mengawalinya dengan pembicaraan, artinya dengan satu vision, dengan satu panggilan, dengan satu keyakinan, kemudian melakukan pertemuan dengan para pemuka, para pemimpin, dan para imam, mengerahkan tenaga kerja, mengatur secara rapi dan tertib untuk setiap orang yang bekerja, sehingga tim yang ada ini menjadi tim yang bisa bekerja sama, bersinergi dengan baik. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak mudah mengontrol, memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Apalagi eh, tembok Yerusalem waktu itu runtuh. Itu kan satu indikasi yang menunjukkan bahwa bangsa Israel sendiri sebenarnya tidak begitu peduli dengan apa yang menjadi sesuatu yang sangat signifikan di dalam diri. Tapi Nehemia yang melihat ada sesuatu yang sangat penting. Nah, itu sebabnya motivasi untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh itu merupakan visi yang diimplementasikan oleh Nehemia, sehingga semua pekerjaan itu langsung dikontrol dan dievaluasi. Bukan hanya itu, tapi juga Nehemia mengajak orang untuk ibadat tobat bersama dan syukur kepada Tuhan. Itu Nehemia 8-9. Kemudian kalau kita cek di Nehemia 2 ayat 27-27 itu ada upacara penabisan tembok Yerusalem. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu harus bersumber dari Allah. Lahir dari keinginan kemauan Allah, ditaruh di dalam hati orang-orang tertentu, kemudian digerakkan oleh Roh Allah. Nah, mungkin visi itu lebih lama dibanding dengan orang yang menerimanya. Orang yang menerima visi itu sudah mati, tetapi visi itu tetap jalan. Kenapa? Karena itu lagi tadi, kepemimpinan itu sendiri digerakkan oleh tujuan yang bernilai kekekalan. Saya tidak berkata Tuhan tidak mampu untuk melakukan apa yang dia mau, tetapi Tuhan menggunakan orang-orang tertentu sebagai alatnya untuk menyatakan kehendaknya. Tuhan itu maha kuasa, sesuatu yang tidak bisa dirumuskan dengan akal atau logika manusia, itu bisa dikerjakan oleh Allah. Karena dia memang hebat, dahsyat, dan luar biasa. Timbul pertanyaan, kenapa kok dia melibatkan people, manusia, untuk menyatakan kehendaknya? Karena Tuhan ingin berbagi kemuliaan. Saya yakin sekali bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan masih mengizinkan kita hidup di dunia ini untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekekalan. Itu sebabnya kita semua sedang berlari, kita semua sedang digerakkan oleh satu motivasi untuk melakukan tugas sebagai seorang pemimpin karena bernilai kekekalan. Ada mahkota atau upah yang menanti dalam kerajaan 1000 tahun yang akan menjadi satu prestasi atau nilai diri di hadapan. Selalu saya ngomong kepada mahasiswa begini, kenapa sih setelah orang terima Yesus tidak cepat mati? Bukankah surga sudah pasti menjadi miliknya? Terus kenapa masih mendapatkan kesempatan hidup bahkan di usia yang panjang? Itu merupakan anugerah atau berkat khusus. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi manusia yang berprestasi. Berprestasi dalam hal ini melakukan sesuatu yang bernilai kekekalan. Buat kita ini surga sudah pasti. Tapi seperti apa kemegahan ataupun juga kewibawaan, nilai-nilai spiritual yang akan kita uh, rasakan nikmati dalam kerajaan 1000 tahun nanti, itu ditabung atau ditentukan ketika kita masih ada di bumi. Jadi yang membuat kita ini on fire, excited, menggebu-gebu untuk ada di dalam pelayanan menjadi pemimpin, apakah sebagai gembala sidang, apakah sebagai penginjil, apakah sebagai lecturer, sebagai dosen, atau apa sajalah.
sebagai pejabat pemerintah, sebenarnya mau apa? Kita akan capek, kita akan lelah, kita akan lesu, karena semuanya itu menuntut menguras tenaga, waktu, finance kita untuk mencapai satu tujuan yang high impact atau memberi impact yang sangat tinggi atau besar. Nah, tapi kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah menyerah dan tetap bergairah, bersemangat, karena yang kita lakukan ini minimal itu dinikmati manfaat atau kegunaannya 1.000 tahun damai. Dan saya tidak memahami bahwa kerajaan 1.000 tahun itu sebagai sesuatu yang bersifat rohani saja, bukan sesuatu yang bersifat jasmani. Karena kitab Wahyu jelas mengatakan bahwa kerajaan 1.000 tahun damai itu satu keadaan atau kondisi yang betul-betul real akan terjadi di bumi, mana Kristus memerintah sebagai maharaja dan kita adalah raja-rajanya. Dan saya dengan bangga bertemu dengan Tuhan nantinya untuk menerima kemuliaan atau mahkota. Nah, itu didapat karena apa? Karena kita dalam hidup ini motivasi metode mutunya itu oke punya. Artinya memenuhi kualifikasi. Baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Nah, karena malam ini temanya adalah the purpose driven leadership, kepemimpinan gerakan tujuan, kita punya keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang berada di next level, level yang lebih tinggi dari yang biasanya. Nah, peserta yang ikut webinar ini kan bukan jemaat biasa. Setidak-tidaknya terlibat di dalam pelayanan ataupun menjadi pendeta, baik yang di dalam maupun luar negeri ya. Itu penting buat kita ya. The purpose driven leadership. Leadership A to Z. Kepemimpinan yang diarahkan oleh tujuan, kepemimpinan A hingga Z. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah, apa sih sebenarnya faktor-faktor uh, penghambat? Ya, saya mulai dengan faktor penghambat ya, bukan faktor pendukung. Kenapa? Karena kalau pendukung, istilah saya itu solusi setelah menemukan gejala atau sakit, penyakit. Nah, itu sebabnya kita mulai dulu deteksi ataupun juga sinyal ataupun juga penyebab-penyebab penghambat-penghambat daripada kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Ingat, kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu berorientasi pada nilai kekekalannya. Kenneth O. Gengo menjelaskan penghambat terciptanya kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Pertama itu katanya pembelaan diri, ketiga ketidakamanan, keempat itu penyimpan dendam, yang keempat maksud saya adalah kecemburuan. Jadi 4 kendala terhebat yang menjadi penghambat buat kita untuk mencapai kepemimpinan digerakkan oleh tujuan. Pertama pembelaan diri, kedua ketidakamanan, ketiga penyimpan dendam. Yang keempat itu kekecewaan. Oke, kita perhatikan satu persatu ini ya. Ya, pembelaan diri maksudnya apa toh? Pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu terkadang terganggu oleh dirinya sendiri. Artinya apa? Cepat tersinggung. Dia merasa yakin semua orang mengejarnya, pikirannya yang salah terus-menerus, merusak kesejahteraan sosialnya. Jadi dia semacam terintimidasi. Nah, ia memulai merasa tersiksa sehingga kemampuan untuk bekerja dengan orang lain itu terganggu, bahkan potensinya itu menjadi kerdil hilang, jadi mandul. Kenapa? Karena pembelaan diri yang negatif. Dia tidak comfort, tidak nyaman, tidak enjoy. Nah, ini problemnya. Ketika dia menjadi pemimpin itu selalu saja dia memiliki keyakinan, pemikiran ada sesuatu yang salah
baik dari orang lain maupun terhadap diri. Sama dengan kendaraan, entah itu motor atau mobil, kalau ada onderdilnya yang rusak, itu nggak bisa jalan dengan baik. Begitu pula kita ini, sebagai pemimpin, kalau kita uh, ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita sendiri, kita terganggu, tidak nyaman, mudah tersinggung, pokoknya berlebihan lah, unconfidence, tidak percaya diri. Itu susah untuk menjadi pemimpin. Nah, yang kedua itu ketidakamanan. Ketidakamanan artinya apa? Ketidakamanan ini merupakan masalah yang serius ya, yang dihadapi pemimpin di masa kini, terutama pemimpin yang digerakkan oleh tujuan. Nah, ketidakamanan ini menimbulkan ketakutan atas setiap kepemimpinan dengan segala akibat yang akan muncul. Nanti kira-kira gimana ya? Kalau begini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Kalau begini gimana ya? Jadi yang dipikir pemimpin ini apa? Selalu tidak aman. Dia merasa tidak nyaman. Belum terjadi sesuatu dia negatif thinking. Terlalu jauh kadang-kala pikiran-pikirannya itu dari yang semestinya dia pikirkan. Kenapa? Karena dia tidak menjadi aman. Selalu mikir segala kemungkinan negatif, segala hal yang tidak baik. Dia sulit menemukan atau melihat ada sesuatu yang sangat mulia dari apa yang harus dikerjakan. Tapi karena dia merasa tidak aman, unconfidence ya, tidak nyaman lah ya, tidak aman ya. Pemimpin yang merasa tidak nyaman itu takut kalau saja kecakapannya tidak sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dia menjadi takut dikarenakan adanya kekhawatiran kalau mengambil keputusan orang lain tidak suka. Nah, ia tidak langsung mengklaim dirinya bahwa keterlibatannya dalam kepemimpinan dapat menyebabkan malapetaka. Namun pemimpin yang merasa tidak nyaman ini merupakan akibat dari ketidakmampuan. Nah, ini harus diatasi. Caranya gimana? Mengembangkan penguasaan dalam bidangnya melalui praktek di lapangan yang memadai. Artinya gini, pemimpin itu bisa saja tidak nyaman karena adanya eh, pemikiran yang berlebihan, sesuatu yang negatif mencekam, ketakutan itu ada. Nah, untuk itu apa yang harus dilakukan? Pemimpin yang demikian ini harus melihat potensi dirinya itu apa, kemampuan dirinya itu apa. Nah, dengan demikian dia harus semakin memperbaiki, semakin membenah diri dari apa yang dia bisa. Karena jika dia melakukan sesuatu yang baru, itu tingkat keberhasilannya itu belum bisa dijamin. Dengan demikian, sulit orang untuk menjadi follower atau mengikuti membackup dirinya. Tapi kalau dia memiliki kemampuan tertentu dan kemampuan itu dikembangkan, dia menguasai bahasa sekarang itu kan product knowledge. Kalau ada barang yang mau dijual itu kan yang paling utama itu bagi seorang sales itu adalah product knowledge. Pengetahuan tentang produk ini atau barang ini seperti apa. Itulah yang perlu disampaikan. Itu sebabnya perlu dikuasai. Nah, uh, untuk bisa menjadi aman, tidak ada cara lain. More practice, banyak berlatih. Ya, melakukan sesuatu secara terus-menerus sampai dia menjadi seorang yang ahli pada bidangnya. Baik. Kemudian yang ketiga itu faktor penghambatnya adalah penyimpan dendam. Nah, dendam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelaan diri sebenarnya, ketidakamanan. Jadi, pembelaan diri itu kalau kita mau sebut level 1. Level 2-nya itu tidak aman, ketiganya itu penyimpan dendam. Perasaannya menjadi terluka atau yang disebut sekarang itu luka batin.
Nah, luka ini sebenarnya menjadi pengganti dari kemarahan. Dia itu mau marah tapi tidak bisa. Nah, itu sebabnya dia tidak mampu mewujudkan sesuatu yang menjadi harapannya menjadi kenyataan. Akarnya dari mana? Dendam. Nah, dendam ini harus diatasi. Dendam itu kan muncul karena apa? Uh, Merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, sehingga dia menjadi terluka hatinya, menjadi sedih. Nah, tapi kesedihan itu tidak bermakna lemah. Dia bisa saja mengakibatkan menjadi seorang yang emosional. Nah, kalau kita perhatikan Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 19 ayat 95, itu menyatakan bahwa orang yang menyimpan dendam ini obatnya satu, mencintai firman Tuhan. Begini peserta webinar ya. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang saya mau tanya malam ini adalah, dosa apakah yang Tuhan tidak ampuni di dalam dirimu? Adakah sesuatu yang masih disimpan oleh Allah di dalam dirimu setelah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Tidak ada. 24 hours, 24 jam, every day, setiap hari. Kita bisa datang mohon pengampunan. Makanya 1 Yohanes 1:9 itu sangat kuat sekali. Firman Tuhan kan berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah tidak adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Nah, kalau Kristus saja mengampuni segala kesalahan pelanggaran dosa kita, tidak mengingat, itu Daud itu orang yang berprestasi. Tapi manusia yang kurang ajar salah satunya di dalam Alkitab juga, kalau boleh saya katakan sorry ya, Daud. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang tidak diperhitungkan pelanggarannya. Teks itu muncul kapan? Setelah Daud itu selesai berzina dengan Batseba, Batseba bersalin, kemudian anak itu mati. Ngeri nih Daud. Ngeri Daud. Kenapa saya katakan ngeri? Suka istri orang, suaminya dibunuh dengan cara diposisikan di depan ketika perang sehingga mati. Kemudian istrinya orang dijadikan istrinya. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Daud datang merendahkan diri dan mohon pengampunan kepada Tuhan, Tuhan memulihkan dia. Jadi apa sih yang membuat kita harus menyimpan dendam? Dendam itu sebenarnya apa itu? Ketidakmampuan menguasai diri. Itu dendam. Dendam itu penutup pintu surga untuk terbuka agar berkat Tuhan dicurahkan kepada kita. Dendam itu bisa mengakibatkan penyakit fisik, hubungan dengan Tuhan tidak harmonis maupun sesama umat tidak harmonis. Saya ingatkan dalam kesempatan ini ya, tidak ada tempat bagi kita sebagai orang percaya untuk menyimpan dendam. Tidak ada. Nah, selanjutnya kecemburuan. Kecemburuan ini sebenarnya apa? Pembelaan diri yang negatif. Ketidakamanan menjadi permanen dalam diri orang tersebut. Dendam membara yang diikuti dengan kecemburuan. Cemburu bagi pemimpin itu biasanya timbul sebagai akibat ketidakpuasan jabatan yang dimiliki dan mulai mengkritik jabatan orang lain yang tampaknya dianggap lebih baik. Bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan berbagai serangan kritik atas dirinya. Mengapa aku tidak mendapatkan posisi jabatan lebih baik dari si dia? Aku kan lebih bagus dari dia, aku kan lebih hebat dari dia. Nah, itu apa? Cemburuan. Bagaimanapun kecemburuan itu harus ditangani, sebab ini menjadi penghalang bagi
pemimpin yang mengimplementasikan, menerapkan kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan. Jadi cemburu itu apa toh? Tidak ingin melihat orang itu mengalami sesuatu yang lebih baik, yang lebih mulia dibanding dirinya sendiri. Itu sebenarnya yang disebut dengan apa? Cemburu. Seolah-olah the best of the best itu cuma dia sendiri dan tidak ada yang lain. Nah, kalau ada orang yang berusaha untuk mengupayakan menjadi yang terbaik, dia menjadi tidak senang, tidak nyaman. Itu kecemburuan. Jadi faktor penghambat terciptanya kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu pertama pembelaan diri, ketidakamanan, penyimpan dendam, dan kecemburuan. Di dalam kasih itu tidak ada kecemburuan. Kalau kita begitu ya. Oke, kita lihat faktor-faktor pendorong. Kalau tadi kan saya sudah menjelaskan faktor-faktor penghambat ya. Sekarang faktor-faktor pendorong terciptanya pengembangan kepemimpinan gerakan oleh tujuan. Apa sih yang menjadi hal yang paling penting buat kita sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan yang bernilai kekekalan? Pertama itu bicara tentang karunia rohani. What is the meaning spiritual gift? Apa yang dimaksudkan dengan karunia rohani? Karunia karunia rohani adalah kemampuan khusus yang diberikan setiap kepada setiap orang percaya saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi untuk pelayanan. Jadi tujuan diberikan karunia rohani ini untuk membangun umat Allah. Itu bisa dicek dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, pasal 14 ayat 5 dan 12. Kemudian apa lagi? Menginsafkan dan menobatkan orang percaya. Itu karunia rohani. Orang itu bisa insaf dari dosa, kesalahan, pelanggarannya. Itu karena apa? Ada orang yang menegur. Tentu dia memiliki kemampuan atau karunia rohani. Nah, ada perdebatan apakah karunia itu perlu diminta atau tidak. Hemat saya begini. Karunia rohani itu kan adalah kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita gunakan dalam kepentingan pelayanan. Jadi tidak ada orang yang terima Yesus itu yang tidak diberi kemampuan untuk melayani atau karunia rohani. Kenapa? Karena orang yang terima Yesus pasti suka melayani Yesus. Itu sudah karunia. Nah, karunia rohani itu meliputi apa saja sih? Kalau kita cek ya, ada karunia nabi. Nabi itu kan orang yang selalu bicara tentang sesuatu yang ideal, perfect. Sehingga sering menuding tentang dosa, sering bernubuat tentang kehidupan seseorang. Karunia nabi, suka menegur. Nah, rasul yang kedua, apostol. Rasul itu dia seperti bapak ya, rohani ya. Rasul itu orang yang suka melakukan apa? Church planting. Church planting itu artinya apa? Pembukaan gereja-gereja baru. Karunia. Ketiga penginjil, suka menginjil door to door dari rumah ke rumah. Ataupun ketemu sama siapa saja diinjili. Apalagi dia sering lakukan kebaktian kebangunan rohani. Bukan untuk show ya, bukan untuk pamer, tapi untuk mencari jiwa-jiwa agar orang itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang keempat, karunia mengajar. Dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu secara sistematis, lebih mudah. Orang itu kalau mendengarkan apa yang disampaikan dia, eh, lebih cepat dimengerti, lebih mudah dipaham. Kemudian yang kelima, karunia penggembalaan. Jangan lupa loh, menjadi seorang gembala itu punya karunia tersendiri, punya kemampuan tersendiri.
Tidak semua orang terpanggil untuk melakukan pengembalaan. Dan kita tidak boleh memaksakan diri kalau karunia itu tidak ada pada kita. Nah, bagaimana mengujinya? Yaitu kalau Anda mencintai pelayanan dengan sungguh-sungguh untuk mendedikasikan hidup bagi seorang hamba Tuhan, melayani jemaat, nah itu berarti punya karunia untuk pengembalaan. Yang keenam, karunia melayani. Dia mau apa saja. Pokoknya yang penting ini untuk kepentingan kerajaan Allah bernilai kekekalan. Satu ketika saya diundang khotbah antar provinsi. Kemudian setelah saya landing dari pesawat, itu saya dijemput oleh seseorang. Nah, Bapak ini ngomong luar biasa sekali. Kalimatnya begini. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, Pastor, mau berbuat sesuatu pekerjaan Tuhan. Tapi saya punya panggilan. Saya senang ngantar pastor atau pendeta kemana saja. Tengah malam pun oke. Yang penting telepon saya beritahu saya. Saya bisa bawa Pastor Andianas kemana saja dengan kendaraan yang saya punyai. Oh, dia suka melayani. Melayani hamba-hamba Tuhan. Itu karunia itu. Apalagi yang ketujuh, karunia menasihati. Orang ini suka ngomong, suka nasihati. Tidak diminta pun juga dia menyampaikan. Kita sebagai orang percaya tidak boleh melihat itu sebagai sesuatu yang negatif. Kenapa? Itu cara Tuhan untuk menempatkan seseorang. Dia selalu memberikan nasihat-nasihat. Tapi nasihat-nasihat itu menyejukkan, meneguhkan, membangun setiap orang. Mengarahkan orang itu pada satu kesuksesan atau keberhasilan. Itu karunia menasihati. Jangan merasa gelisah atau telinga kita menjadi panas ya ketika mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain ataupun orang terdekat dengan kita. Kenapa? Jangan-jangan Tuhan berbicara lewat orang itu sesuatu yang lebih baik. Yang kedelapan, karunia memberi. Nah, ini menarik nih karunia memberinya. Nah, ada orang itu dia generous. Dia bukan banyak uang, tapi dia suka memberi. Jadi ada satu kesukaan, kesenangan bagi dirinya itu untuk. Dan dia tidak berharap untuk ada orang yang mengembalikan apa yang dia beri ya. Dia nating tulus saja dia memberi. Memberi dengan sukacita. Generous, murah hati. Yang kesembilan itu hikmat pengetahuan. Ada orang yang cerdas sekali, punya banyak pengertian, kemampuan atau pengetahuan dan sesuatu. Apalagi karunia bahasa lidah dan menafsirkan bahasa roh. Itu karunia bukan sesuatu yang dibuat, bukan sesuatu yang diciptakan, tapi itu merupakan spiritual gift, karunia rohani dari Allah. Apalagi yang ke-11, menyembuhkan. Ada orang yang punya karunia ini, mendoakan orang sakit cepat sembuh. Memang dia punya karunia untuk hal tersebut. Nah, beberapa teman-teman sahabat sih ngomong sama saya. Orang itu kalau punya karunia kesembuhan itu paling mudah untuk membuat orang itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena banyak orang sakit, hampir mati, duitnya udah habis, tapi tidak mati-mati, masih ada harapan keinginan untuk bisa sembuh. Nah, orang yang demikian perlu memanggil hamba Tuhan yang punya karunia. Bukan berarti yang lain tidak perlu ya. Sama-sama. Yang ke-12 itu kuasa mujizat. Melakukan sesuatu yang irasional, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang ajaib, yang tidak pada umumnya. Namanya kan mujizat. Mujizat itu kan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak bisa dipahami, dimengerti dengan apapun. Tapi dia nyata. Karunia rohani. Yang ke-12 adalah kuasa mujizat. Yang ke-13 karunia memimpin. Jangan dianu ya, jangan ditolak. Kalau di dalam gereja ataupun juga eh, pemerintahan atau sebagai swasta, ya, kalau ada orang yang suka memimpin, dia bukan mau sok-sokan atau sombong atau pamer, tidak ya. Tapi memang dia punya rasa kepuasan, ketenangan kalau bisa memimpin.
memimpin sesuatu, walaupun itu berisiko tinggi. Ke-14 itu nubuat. Nah, ada yang berkata nubuat ini adalah berkhotbah. Ada juga yang mengatakan bahwa nubuat ini adalah sesuatu yang menghasilkan firman yang baru. Tapi hemat saya adalah begini, apakah itu mau didefinisikan sebagai pengkhotbah atau orang berkhotbah atau menyampaikan message yang datangnya dari Tuhan, oke aja lah ya. Segala sesuatu harus diuji, tidak bisa tidak diuji ya. Ini bicara tentang apa? Karunia rohani. Kemudian yang kedua itu pendukungnya itu adalah hati. Pemimpin yang gerakkan oleh tujuan itu harus memiliki hati mengasihi Allah, diri sendiri maupun sesama. Sesuatu yang khas yang menjadi ajaran Kristus itu adalah love to God and love to another. Mengasihi Tuhan secara vertikalis dan mengasihi sesama secara horizontalis. Nah, seorang pemimpin yang mengasihi Tuhan itu menunjukkan kebaikan tertinggi atau yang disebut dengan the highest good. Jadi mengasihi itu merupakan apa? Kebaikan tertinggi. Nah, dengan demikian orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan fellowship atau persekutuan dengan Allah. Union with God. Nah, hubungan tersebut hanya terjadi bagi orang yang mengalami kelahiran baru atau born again di dalam Kristus. Jadi, saya mau sampaikan bahwa orang yang tidak born again, lahir baru dalam Kristus itu, dia bisa baik. Tapi kebaikannya itu ada cacat. Kenapa? Karena kebaikannya itu belum dibangun di dalam kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena orang itu belum lahir baru. Itu sebabnya hati yang baru, hati yang baik itu sangat mungkin ada karena orang itu memiliki keintiman atau persekutuan dengan Allah. Nah, pemimpin yang intim dengan Tuhan itu akan menghargai orang lain maupun menghargai dirinya sendiri gitu loh. Kenapa? Karena pemimpin yang demikian itu pemimpin yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dia tidak akan pernah merusak dirinya ataupun juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Nah, seorang pemimpin yang mengasihi Allah dan diri sendiri itu secara spontan dia akan mengasihi sesama. Jadi love to God dan mengasihi diri sendiri mengakibatkan menjadi daya dorong kuat untuk mengasihi sesama. Nah, mengasihi sesama itu jangan lupa loh, itu penggenapan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata kasih Tuhan alam dengan segenap hati, jiwa, tubuh, dan kekuatan? Nah, di dalam mengasihi itu ada moral, ada nilai-nilai yang tentunya akan menjadi teladan yang baik. Baik untuk keluarga maupun juga untuk orang lain. Jadi hati kita itu menjadi power, menjadi kekuatan untuk mencapai kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan yang bernilai kekekalan. Nah, jangan lupa, hati itu harus apa? Harus lahir baru. Ada pepatah berkata demikian. Kepala panas, hati dingin. Saya tidak berkata itu 100% benar. Tapi saya mau sampaikan begini. Born again, kelahiran baru dalam Kristus itu merupakan penyebab utama daripada hati orang itu diubahkan atau tidak. Nah, ketika orang itu belum sungguh-sungguh lahir baru, mau dipaksakan bagaimanapun juga tidak bisa sama dengan orang yang sudah born again lahir baru. Kenapa begitu? Karena hati orang yang sudah lahir baru itu ada Kristus. Bukankah kelahiran baru itu merupakan penancapan benih ilahi di dalam diri seseorang? Benih ilahi yang saya maksudkan di sini adalah sifat-sifat atau karakter ilahi yang ada di dalam Kristus itu melekat pada diri setiap orang percaya. Kenapa? Hatinya sudah dibaharui di dalam Kristus. Nah, faktor yang ketiga itu apa? Kemampuan. Nah, ini penting ya. Jadi, oke, orang itu punya karunia rohani, good. Untuk jadi pemimpin. Dia memiliki hati juga, sebutlah begitu ya. Good. Itu menarik.
Tapi kalau pemimpin tidak punya hati itu repot ya. Ya, punya hati eh, memimpin. Ya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Nah, yang ketiga itu bicara tentang apa? Kemampuan. Nah, pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu harus memiliki kemampuan. Dia orang yang punya kreasi atau kemampuan seni yang tinggi yang dijadikan sebagai media sarana untuk mencapai sasaran atau tujuan. Jadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan harus memiliki kemampuan. Ada kreativitas yang dia munculkan karena dia punya kemampuan. Kemampuan yang sifatnya alkitabiah, yang relevan dengan lingkungan, ya, sehingga eh, orang itu hatinya melekat kepada Tuhan. Ya. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkompeten, memiliki kemampuan, dan harus dipahami ini pun juga adalah anugerah Tuhan. Jadi eh, spiritualitas atau kehidupan rohani itu bagus untuk dijadikan sebagai syarat atau kualifikasi, memenuhi kualifikasi atas pemimpin yang digerakkan oleh tujuan. Ya. Nah, kemampuan ini menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Kalau cuma rohani tidak mampu, itu berat itu. Kita harus punya karunia, punya hati, tapi juga punya kemampuan. Nah, kemampuan ini kan sesuatu yang bisa diasah sebenarnya. Ya. Ada pepatah berkata demikian, lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditutup. Sesuatu yang susah itu kalau diulang, ulang-ulang terus, lancar ngomongnya. Pasar itu sebenarnya kan hutan. Tapi karena hutan itu dikelilingi ataupun dilewati setiap hari, jadi pasar. Pasar dengan hutan itu dua hal yang berbeda. Kalau pasar itu tempat orang berbelanja, kalau hutan itu sepi. Tapi hutan pun bisa jadi pasar. Kalau hutan itu sering dilewati. Oke, yang keempat itu faktor pendorongnya itu adalah kepribadian. Pemimpin yang digerakkan oleh tujuan terus memiliki kepribadian yang baik dan yang berkenan. Karena ini memiliki magnet ataupun nilai tersendiri. Nah, seorang pemimpin itu harus menjaga sikap dan wibawa. Sikap dan wibawa itu sangat penting untuk dia perhatikan. Nah, 4 ciri yang menunjukkan seorang memiliki kepribadian yang baik atau berkenan itu pertama apa? Jujur. Jujur, pemimpin harus benar-benar jujur terhadap orang-orang yang dipimpin. Begini, eh, pertemanan itu tidak bisa langgeng kalau tidak ada kejujuran. Walaupun dalam prakteknya ada pintu atau jendela-jendela yang harus ditutup. Karena itu privasi, sifatnya sangat pribadi ataupun krusial. Oke, tapi secara umum dia harus bicara tentang kejujuran. Tidak boleh dia menghindar dari prinsip kejujuran. Pemimpin yang tidak jujur terhadap yang dipimpinnya, ketika yang dipimpinnya itu tahu dia akan ditinggal. Yang kedua kesetiaan. Nah, banyak orang pintar tapi sedikit orang setia. Karena setia ini konsisten, dia melakukan sesuatu secara terus-menerus, dalam senang maupun susah. Itu yang disebut dengan kesetiaan. Yang ketiga itu kemurahan hati. Oh, pemimpin di zaman sekarang ini kalau tidak murah hati, berat. Kadang-kala orang itu eh, susah bersama-sama dengan kita karena apa? Kita kurang murah hati. Teman saya berkata, jadi seorang pengusaha itu bukan cuma jago kali mengali, tapi juga harus jago bagi membagi. Jadi dia pakai rumus matematika. Pengusaha yang sukses jago kali-kali, tapi juga jago bagi-bagi.
Keempat itu kerendahan hati. Apa sih kerendahan hati itu? Kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak diagung-agungkan, bukan karena kesalahan ya, tapi eh, kesediaan untuk menerima situasi kondisi tersebut. Yang semestinya dia tidak alami, itu yang disebut dengan rendah hati. Kalau kita tanya, wah luar biasa dia semestinya begini, 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 tapi dia begini. Nah itu apa itu? Kerendahan hati. Jadi kerendahan hati itu bisa dilihat dari mana sih? Kemampuannya untuk tidak mempertahankan apa yang menjadi hak atau miliknya yang semestinya. Nah, pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu harus terlihat. Kejujuran harus ada, kesetiaan harus ada, kemurahan harus ada, kerendahan hatinya juga harus ada ya. Nah, yang terakhir itu adalah pengalaman. Pemimpin itu harus, pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu tidak bisa tidak. Dia harus punya pengalaman. Bukan orang baru dalam kepemimpinan. Ya. Nah, pemimpin yang digerakkan oleh tujuan itu memiliki pengalaman memimpin, menerapkan apa yang disebut dengan PDCI. D-nya itu plan, D-nya itu do, C-nya itu check, E-nya itu act. Jadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan harus menerapkan rencana, melakukan sesuatu, mengeceknya, dan terus melakukannya lagi. Coba kita artikan, what is the meaning plan? Plan itu apa tuh bagi pemimpin? Plan itu artinya apa? Seorang pemimpin harus menetapkan tujuan dan sasaran berdasarkan perencanaan strategis yang ada. Jadi nggak bisa itu pemimpin itu asal jadi, itu tidak ada. Pemimpin itu harus menetapkan dulu apa yang mau dicapai dan strateginya seperti apa. Nggak tiba saat tiba akal, nggak ada itu ya. Tiba saat tiba akal, nggak begitu ya. Yang kedua itu tetapkan kegiatan. Setelah membuat perencanaan, dari sekian banyak rencana itu, apa yang mau diterapkan mana? Apakah semuanya atau sebagian saja? Atau memilih yang terbaik? Kegiatannya apa nih? Karena tidak mungkin sesuatu bisa didapat tanpa ada aktivitas. Yang ketiga itu terapkan hal yang akan dikontrol dan metodenya. Jadi apa yang harus dikontrol dari pekerjaan atau pelayanan ini? Dan bagaimana dengan metodenya, efektif apa enggak? Kalau masih efektif ya oke, tapi kalau nggak efektif ya jangan dipakai. Yang keempat, do. Do itu apa? Mengadakan pelatihan atau pendidikan. Nah, itu sebabnya pemimpin itu harus banyak latihan. Pemimpin itu juga harus terpelajar dia. Yang kelima itu mengimplementasikan apa yang menjadi kegiatannya dan apa yang harus dikontrol. Kemudian kita lihat cek. Cek itu apa tuh? Cek itu eh, menganalisa, menganalisa plan itu sendiri ya, dengan menggunakan hasil yang akan dicapai atau yang dicapai ya. Yang ketujuh, identifikasi masalah baru. Gini, pemimpin harus melihat ada masalah dalam kepemimpinan dan dia harus tahu itu dia bisa tidak. Sebenarnya kalau tidak bahaya dia. Jadi jangan terlalu santai atau rileks dalam kepemimpinan itu. Harus mampu menganalisa. Kemudian action itu apa action? Melakukan hal-hal yang tidak dapat diimplementasikan. Yang kesembilan, hal yang tidak berhasil dalam implementasi sesuai rencana. Yang ke-10, hal-hal yang berhasil sesuai dengan rencana. Jadi pemimpin yang melakukan plan, perencanaan itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya untuk suatu masa depan yang pasti, yang jelas. Gitu. Nah itu sebabnya pemimpin tersebut harus mengumpulkan informasi. Dia seperti informannya dan membuat daftar kemungkinan-kemungkinan sebagai alternatif. Ingat ya, kita kalau punya
perencanaan itu tidak pernah berdosa. Nanti ketika perencanaan itu dilakukan dan tidak sesuai dengan kehendak alam, baru berdosa. Nah itu sebabnya pemimpin harus membuat perencanaan, tidak mengalir saja gitu. Baik. Nah, pemimpin yang menerapkan do gitu bahasa Indonesianya ya, do adalah kepemimpinan yang dilakukan penuh dengan pengorbanan dan pelayanan. Nah, eh, filsuf, filosofi dari kepemimpinan ini dibangun di atas Markus 10 ayat 43-45 ya, yaitu kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan pelayan, servanthood leadership. Nah, Philip GS itu menyatakan dengan gaya radikal, Yesus mulai teladan dan perkataannya menegakkan pelayanan sebagai cara yang diterapkan kepada pengikutnya dan memimpin orang yang lain. Jadi dia menolak setiap kepemimpinan yang sekuler demi pelayanan. Kepemimpinan Yesus itu yang disebut dengan melakukan sesuatu itu adalah melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan murid-murid dan memimpin murid-murid untuk mencapai tersebut. Nah, pemimpin yang melakukan tadi kan ya, kemudian sekarang cek atau pengontrolannya. Nah, ini terkait dengan apa kinerja pemimpin. Langkah dasar yang harus dilakukan itu apa? Harus dilakukan dengan perbandingan pekerjaan dengan tujuan. Membandingkan satu pekerjaan dengan tujuan-tujuan yang dicapai. Tujuannya apa? Supaya bisa sinergi gitu ya. Terus apalagi harus dipertimbangkan hasil dari pekerjaan. Banyak orang itu rajin, tapi tidak ada hasilnya. Nah, kita ini bukan hanya perlu rajin, tapi ada hasilnya. Itu sebabnya pemimpin perlu melakukan pengecekan atas setiap pekerjaan yang dilakukan. Tidak boleh menaruh percaya 100% pada satu atau dua orang. Kenapa? Karena kepemimpinan itu bukan bicara delegasi saja. Tapi kepemimpinan itu menjaga, memelihara apa yang ada di baik untuk masa depan. Nah, pemimpin yang menerapkan action itu pemimpin yang merawat, yang melindungi, menyembuhkan luka batin dan mendisiplin orang yang dipimpin. Wah, ini menarik. Nah, pemimpin yang demikian itu adalah orang yang berkarakter rohani, mampu membangun relasi dengan baik, berintegritas, memiliki visi ke depan, bahkan tetap fokus pada tujuan yang selalu melibatkan orang-orang dalam timnya. Jadi dia tidak pernah sendiri ya. Baik. Ya, kita di saat ini memberikan kesempatan ya kepada teman-teman untuk discuss dari materi yang sudah disampaikan. Ya, silakan. Ada yang mau menambahkan atau bertanya? Silakan. Brother Anton. Salam, Bro Anton. Halo. Brother atau pendeta Sony, apa kabar? Yang mau disampaikan? Ya, mungkin nanti kalau ada di anu aja ya, kolom chat ya. Boleh kira-kira begitu? Iya, Oke Pak, ya boleh ya. Siap. boleh. Di chat mungkin ya. Oke, lewat chat aja nanti ya. Ini dengan Sister Via ya, yang pegang STT Bahtera Josias ya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau ada nanti disampaikan lewat itu aja ya. Oke, kita terus ya. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Teman-teman silakan. Ada penambahan mungkin?
Belum lagi, Pak. Belum lagi. Belum lagi ya. Oke, kita terus ya. Sambil nyimak Pak, sambil pelayanan soalnya. Oh, begitu. It's good ya. Oke. Slide bisa lihat ya? Muncul slide? Belum. Sorry. Itu saya. Ya. Masukkan lagi ya. Bisa lihat? Servant leadership. Bisa ya? Halo? Ya, bisa. Bisa ya. Ya. Nah, ini problem buat kita ya kalau kita bicara tentang kepemimpinan digerakkan oleh tujuannya. Kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu apa sih? Basicnya itu adalah melayani. Basicnya itu adalah mengabdikan diri. Basicnya itu adalah komitmen yang kuat. Itu servant leadership. Jadi di dalam kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan itu, maka hal yang paling signifikan yang tidak bisa diabaikan itu adalah servant leadership. Kepemimpinan pelayan. Pemimpin tapi pelayan. Gitulah. Oke. Perhatikan latar belakang ini ya. Kalau kita bicara tentang pelayan Tuhan itu bukan bos. Kalau bos itu kan apa? Gaya instruksi tapi tidak memberikan keteladanan. Memang dalam satu company, di dalam satu perusahaan, government, pemerintah atau gereja itu perlu ada orang yang mengatur, yang menata. Tapi hati harus hamba. Penampilan boleh bos, hati harus hamba. Saya ulangi, penampilan boleh bos, tapi hati harus hamba, tidak boleh enggak. Nah, jadi pelayan itu bukan gaya bosi gitu ya. Gayanya hanya memberikan instruksi tapi tidak menunjukkan keteladanan. Tak bisa. Kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Uang itu kan netral ya, tergantung penggunanya. Tapi dalam kepemimpinan, banyak orang itu menggunakan uangnya untuk mencapai satu maksud. Itu sebabnya perlu diperhatikan bahwa pemimpin itu pelayan, pelayan Tuhan, bukan bos. Bukan bos yang hanya memberikan instruksi, kemudian menilai orang yang bersama dengan dirinya dengan upah. Ah, siapa kamu? Kamu kan kerja cari makan sama saya juga. Ya bulan saya gaji kamu sekian. Kemampuan finansialmu dibandingkan dengan diri saya jauh tidak sebanding. Nah, ini gaya bos ya. Gayanya menuntut, gayanya memberikan perintah. Tapi saya percaya bahwa kita pelayan Tuhan, bukan bos. Nah, yang kedua pelayan Tuhan itu bukan pejabat sekuler. Maksudnya apa? Begini. Kalau pejabat sekuler itu selalu pengen dihargai, selalu pengen dihormati. Selalu pengen diutamakan, selalu ingin diperlakukan secara spesial. Itu pejabat sekuler itu. Berat jadi pelayan Tuhan kalau memposisikan dirinya sebagai pejabat sekuler. Selalu ingin dimuliakan. Selalu berusaha untuk memanfaatkan fungsi atau jabatannya di satu government ataupun juga company. Ingat bahwa kita ini menerima
panggilan karena Tuhan. Kita menduduki posisi sebagai orang yang digerakkan oleh tujuan bernilai kekekalan itu karena posisi kita itu pelayan Tuhan, bukan pejabat sekuler. Pejabat sekuler itu kan tidak semua ya, tapi dapat dikatakan apa? Siapa yang cocok dengan dia agak langgeng. Tapi kalau berseberangan biasanya sudah tidak menjadi teman atau sahabat, tapi menjadi lawan. Gitu ya. Ingat, Anda pelayan Tuhan bukan pejabat sekuler ya. Pelayan Tuhan itu bukan artis. Maksudnya apa? Kalau artis itu kan pengen selalu terkenal. Kalau artis itu pengen selalu diidolakan. Kalau artis itu, maaf ya, tidak semua. Segala sesuatu dia akan kerjakan. Yang penting dia tenar, yang penting dia terkenal. Sampai rambu-rambu yang melanggar moral pun juga akan dilakukan. Yang penting dia terkenal. Itu gaya artis. Secara moral, bisa dikatakan apa? Tidak semua artis sih, tapi ada beberapa artis yang tidak bisa diikuti moral. Nah, kita ini pelayan Tuhan bukan artis. Ketika kita menjadi seorang pelayan yang digerakkan oleh tujuan yang bernilai kekekalan, kita bukan ingin menjadi populer. Kita bukan ingin menjadi kaya raya. Itu bukan menjadi tujuan atau harapan kita, bukan. Itu penting ya. Nah, pelayan Tuhan itu bukan pebisnis. Kalau pebisnis itu selalu berpikir bagaimana bisa untung dan banyak duit. Tapi kita ini pelayan Tuhan. Pelayanan kita itu merupakan pengabdian, dedikasi. Jadi melayani bukan soal untung rugi. Tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan kita memberikan hidup kepada Kristus yang adalah majikan, raja, Tuhan atau juru selamat. Jadi ingat bahwa kita ini pelayan Tuhan bukan pebisnis ya. Apapun yang kita kerjakan, lakukan bukan soal untung atau rugi. Bukan, tapi bagaimana kita bisa melakukan itu, menyelesaikannya, memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Gitu. Ya. Nah, kita perhatikan sekarang karakter servant of a servant leadership. Bagaimana sih karakter pemimpin pelayan? Karena seorang pemimpin pelayan itu harus dimulai dari karakter ya. Tidak bisa seorang itu menjadi pemimpin itu kalau tidak memiliki karakter. Nanti timbul pertanyaan, apa sih kualifikasi pemimpin pelayan? Nah, itu penting buat kita ya. Ya. Dia harus memiliki kualifikasi rohani. Tidak bisa dia orang tidak memiliki kualifikasi rohani. Yang kedua, dia harus memiliki kualifikasi keluarga. Yang ketiga itu dia harus memiliki kualifikasi keahlian. Oke. Kita cek ya. Bicara tentang pelayan Tuhan yang memiliki kualifikasi rohani. Kualifikasi rohani yang dimaksudkan di sini apa? Orang itu dewasa secara rohani. Nah, kalau kita cek apa yang dikatakan di dalam Alkitab ya, secara khusus dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 17 ya. Kualifikasi. Jadi kualifikasinya diambil dari 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Kita perhatikan kualifikasi rohani yang dimaksudkan ya. Yang pertama adalah seorang yang tak bercacat. Seorang yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang, bukan baru bertobat ya. Tapi dia juga harus mempunyai nama baik.
Nah, kemudian eh, apa lagi? Pelayan yang memiliki kualifikasi keluarga, memenuhi persyaratan keluarga. Dikatakan bahwa dia memiliki keluarga yang baik. Suami dari satu istri, seorang kepala keluarga yang baik. Kemudian pelayan Tuhan yang memiliki kemampuan memuridkan jemaat, memiliki kualifikasi keahlian. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apa sih yang disebut dengan servant leadership atau kepemimpinan pelayan? Kepemimpinan pelayan itu adalah tindakan dalam mempengaruhi atau memberikan keteladan yang timbul dari hati untuk melayani, menempatkan pengikut sebagai prioritas, ya. Kemudian menyelesaikan sesuatu bersama orang lain dan membantu orang lain dalam mencapai satu tujuan secara bersama-sama. Itu yang dimaksudkan dengan kepemimpinan pelayan. Nah, ini penting buat kita ya, bahwa seorang yang dipanggil untuk menjadi pemimpin pelayan harus mampu memberikan keteladanan. Jadi sampel atau keteladanan itu hal yang paling utama, ya. Yang juga memperhatikan kebutuhan follower, pengikutnya, dan berusaha untuk menolong, membantu mencari way out, jalan keluar dari pergumulan yang sedang dihadapi oleh pengikut. Nah, coba kita perhatikan seperti apa sih latar belakang daripada penulisan surat 1 Timotius itu sehingga Paulus menulis surat kepada Timotius untuk kualifikasi menjadi pemimpin pelayan atau memiliki karakter atau sifat sebagai pemimpin pelayannya. Nah, Paulus menasihati Timotius agar Timotius mendorong jemaat Efesus untuk tetap memelihara iman di dalam Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus harus ada. Kenapa? Karena itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi orang itu tidak akan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri orang itu. Yang membuat orang itu bisa terima Yesus secara pribadi karena Roh Kudus yang mengerjakan di dalam diri orang tersebut ya. Nah, iman ini juga diimplementasikan dengan melakukan apa? Perbuatan baik. Bahkan orang yang menolak iman itu pasti bukan berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada Kristus itu diyakinkan oleh kuasa Roh Kudus. Oke, tujuan penulisan surat 1 Timotius mengingatkan Timotius agar menjadi teladan bagi jemaat. Jadi Timotius itu diingatkan untuk menjadi teladan, itu paling utama karena kepemimpinan pelayan atau kehambaan itu paling kuat itu adalah keteladanannya. Nah, Timotius harus tetap melayani jemaat Efesus dengan ajaran yang benar. Apa itu? Mempertahankan kemurnian Injil. Apa maksudnya? Intinya apa sih kemurnian Injil itu? Salvation, keselamatan. Bahwa keselamatan itu anugerah Allah yang hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan mendewasakan setiap kerohanian jemaat. Gitu ya. Itu yang disebut dengan Injil yang murni. Baik. Setelah kita mengetahui tujuannya, maka kita mulai dengan penjelasannya. Apa sih yang dimaksudkan dengan seorang yang tak bercacat atau anepilemton? Ya. Anepilemton itu artinya apa tuh? Beyond reproach. Sempurna ya. Tidak bercelah. Jadi setelah memperhatikan secara leksikal, maka umumnya itu yang dimaksudkan dengan anepilemton itu adalah tak bercacat atau tidak dicela. Nah, pelayan Tuhan itu harus memiliki karakter itu tak bercacat atau tidak memiliki celah, sempurna atau hidup suci. Artinya gini, pelayan Tuhan tidak boleh memiliki sesuatu yang mengganjal atau menjadi syak bagi pengikutnya, itu tidak bisa ya. Bagaimana pengikut bisa mengikut langkah ketetapan aturan kita kalau ada cacat di dalam diri kita? Jadi gini,
Pemimpin itu memang dituntut kesempurnaan. Saya tahu tidak ada pribadi yang sempurna, nobody perfect. Tapi seorang pemimpin itu dituntut lebih oleh follower atau pengikutnya. Makanya dia menjadi orang yang harus menunjukkan keteladanan. Gitu. Oke. Anne Pilamton secara parsing itu merupakan adjektif akusatif maskulin dari akar kata ane pilemtos. Secara gramatikal diartikan seorang yang sifatnya tidak bercacat. Nah, sifat ini harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan, tidak boleh ada cacat. Yang kedua, suami dari satu istri, Mias Gunaikos Andra. Maksudnya apa tuh? Suami dari satu istri. Jadi tidak poligami, banyak istri, tidak poliandri, tidak banyak suami. Atau istilah lain adalah seorang suami yang hanya berhubungan seksual dengan istri sendiri. Karena seks itu merupakan sesuatu yang secret. Apa secret itu ya? Sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral. Dan sekaligus juga itu merupakan blessing atau berkat dari Tuhan. Seorang suami hanya boleh berhubungan seks dengan istrinya saja. Istri hanya boleh berhubungan seks dengan suaminya saja, tidak kepada yang lain. Itu maksudnya. Jadi tidak ada kebebasan untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang diberkati atau diteguh. Itu yang disebut dengan Mias Gunaikos Andra, suami dari satu istri. Nah, kekudusan pernikahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga pelayan itu sungguh-sungguh menjaga kehidupan pribadinya. Sehingga dia tidak melakukan zina, tidak ada poligami atau poliandri. Nah, Mias Gunaikos ini ya bisa diartikan apa? Seorang suami yang mempunyai hanya satu istri. Ya, kemudian persyaratan lainnya adalah dapat menahan diri ya. Nepalion. Diartikan secara leksikal atau menurut kamus itu apa ya? Sederhana. Sederhana. Sobo. Seorang pelayan Tuhan itu seorang yang sederhana. Dalam pengertian dapat mengendalikan diri atau memiliki pengendalian diri yang tinggi. Dapat menahan diri ini apa? Dia tidak mudah emosional. Gitu. Mampu menguasai dirinya, mampu mengendalikan dirinya. Ini penting sekali pemimpin yang demikian ini. Nah, secara gramatikal yang disebut dengan Nepalion itu adalah orang yang mampu menahan diri, mampu menguasai diri. Dia tidak mudah terpancing, tidak mudah emosional, tapi orangnya tenang. Nah, ini tidak mudah ya, di tengah-tengah krisis kesulitan yang demikian ini sangat sulit ya. Namun sebagai pelayan dituntut yang demikian. Bijaksana. Bijaksana itu dari kata soprona, artinya keseimbangan pemikiran yang ideal. Tidak pernah terpengaruh secara ekstrim. Bijaksana. Bijaksana ini artinya juga bisa menjaga diri. Bijaksana ini adalah kemampuan untuk mengambil berbagai keputusan yang tepat. Ya, yang tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah atau konflik. Itu yang disebut dengan bijaksana. Nah, soprona ini dalam bentuk parsingnya itu kalau diparsing adjektif akusatif maskulin. Artinya apa toh? Mampu mengambil berbagai keputusan yang tepat.
untuk memecahkan berbagai masalah. Jadi keputusan-keputusan ini merupakan keputusan-keputusan strategis, keputusan-keputusan yang tepat guna. Dia mampu meneropong, bukan maha tahu ya, tapi setidaknya dia bisa mengira, menerka sesuatu yang akan terjadi setelah dia mengambil keputusan-keputusan yang harus diambil. Kemudian syarat yang lain itu sopan, kosmion. Sopan itu artinya apa? Atau terhormat ya. Nah, pelayan Tuhan, servant leadership, kepemimpinan pelayan itu harus orang yang sopan. Dalam kata-kata, tutur katanya itu baik, baik. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sikapnya sopan ya. Dia memiliki kemampuan untuk respect dengan baik terhadap jemaat yang akan dipimpinnya atau yang akan dilayaninya gitu. Ini penting buat kita. Istilah kosmion ini merupakan adjektif akusatif ya. Artinya apa? Sopan, menjunjung tinggi karma. Nah, ini harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Suka memberi tumpangan atau yang disebut dengan philoksenon. Suka memberi tumpangan, mencintai orang-orang yang belum dikenal. Dia menyediakan tempat untuk orang beristirahat ataupun tinggal beberapa waktu. Ya, dia ramah ya. Ini kualifikasi daripada pemimpin yang digerakkan oleh tujuan. Seorang pelayan Tuhan itu adalah seorang yang suka memberi tumpangan untuk penginapan. Dia bersikap ramah terhadap sesama orang percaya atau jemaat yang dia layani. Menarik. Nah, philoksenon ini juga sebenarnya kalau diartikan apa? Sifat ramah yang dilakukan oleh dirinya sebagai manusia terhadap sesamanya. Kemudian cakap mengajar orang, didaktikon. Didaktikon ini bisa diartikan apa? Skillful in teaching ya. Atau able to teach, skillful in teaching. Yang dimaksudkan ini apa? Mahir di dalam mengajar. Nah, pemimpin itu seseorang yang harus mampu mengajar dengan baik. Mampu mengajar kebenaran firman Tuhan secara alkitabiah. Sehingga jemaat itu yang mengalami masalah itu dituntun, dibimbing bukan berdasarkan pendapat psikolog ataupun yang lainnya, tetapi berdasarkan firman Tuhan sebagai satu-satunya kebenaran yang membuat jemaat itu tidak hidup sesat. Nah, artinya apa? Seorang pelayan, servant leadership, kepemimpinan hamba, ataupun juga kepemimpinan pelayan yang merupakan bagian besar dari the purpose driven leadership, kepemimpinan gerakan tujuan itu, seorang pelayan memang harus cakap mengajar. Dia harus punya kemampuan untuk mengajar dengan baik. Nah, itu sebabnya dia perlu belajar. Pemimpin itu harus belajar apa yang dia mau ajarkan kalau dia tidak belajar. Oke, dia mengajarkan sesuatu dari pengalamannya. Tapi kan segala sesuatu yang diajarkan itu bukan semata-mata karena merupakan hasil pengalaman. Tapi juga misalnya mengajar Alkitab. Bagaimana dia mau mengajar tentang kerajaan 1000 tahun kalau dia harus mengalami kerajaan 1000 tahun dulu? 1000 tahun itu belum terjadi. Tapi itu bisa dimengerti dan diterima tentang kerajaan 1000 tahun karena adanya pemikiran. Adanya kemampuan untuk menganalisa, membaca Alkitab dan membaca jurnal-jurnal, nonton YouTube baik, yang sistematis, yang alkitabiah. Pokoknya istilahnya itu apa? Orang itu mampu melengkapi dirinya dengan berbagai sumber pengetahuan, terutama adalah pengetahuan Alkitab, sehingga dia menjadi orang yang sangat bijaksana. Nah, orang yang memiliki kemampuan Alkitabiah mampu membangun teori-teori di atas prinsip Alkitab, saya yakin sekali
bahwa dia orang yang mencintai firman Tuhan. Nah, itu sebabnya pemimpin itu tidak boleh baca Alkitab hanya hari Minggu. Pemimpin, the purpose driven leadership, kepemimpinan gerakan oleh tujuan itu adalah pemimpin yang suka membaca Alkitab, karena firman Tuhan itu akan mempengaruhi hati dan pikirannya sehingga dia mengambil keputusan-keputusan nantinya itu berdasarkan itu. Sebabnya belajar itu penting. Oke. Istilah didaktikon secara gramatikal itu seorang yang sifatnya cakap atau mahir dalam mengajar ya. Secara khusus dalam hal ini adalah mengajar tentang kebenaran. Itu tidak mudah. Apalagi bukan peminum, meparoinon, bukan peminum ya. Nah, bukan peminum ini istilah yang digunakan oleh Lembaga Kitab Indonesia bisa diartikan kalau dari kata meme itu kan artinya tidak. Kemudian parainon itu peminum. Jadi kalau diterjemahkan parainon itu apa? Bukan orang yang dekat atau mabuk oleh anggur atau bersama-sama dengan anggur yang mengakibatkan minumnya. Parainon itu bisa diartikan not a drinker. Jadi bukan peminum, bukan orang yang suka mabuk. Ya. Tidak suka mabuk atau tidak menjadi orang yang ingin diperbudak oleh wine, oleh anggur. Kenapa? Karena pemimpin tidak boleh kecanduan anggur. Dia tidak boleh memiliki addicted ataupun juga kecanduan. Kenapa? Karena pada masa Paulus menulis surat kepada Timotius ini, memang tidak bisa disangkal itu ya. Adanya masyarakat kafir yang suka dengan drinker, dia menjadi peminum ya. Nah, secara gramatikal parainon itu dari akar kata paroinos itu dapat diartikan apa? Bukan pemabuk atau tidak menjadi budak anggur. Dia tidak menjadi addicted, tidak menjadi kecanduan. Itu nggak boleh. Pemimpin yang suka mabuk nggak boleh. Apalagi pemimpin atau karakter daripada pemimpin yang gerak oleh tujuan itu, yang ketiga adalah bukan pemarah, meplekten. Melepлекten. Dia bukan orang yang suka mengganggu, bukan orang yang suka berkelahi. Pokoknya tidak suka marah, tidak suka berkelahi lah. Nah, pelayan Tuhan ini kenapa tidak boleh suka berkelahi atau tidak boleh marah? Karena seorang pelayan itu berhadapan dengan banyak orang yang mana karakter orang-orang itu cenderung memang marah, cenderung memang emosi. Tapi menarik ya, karena dikatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh orang yang suka marah. Kemudian secara gramatikal, meplekten itu ya, bukan orang yang suka berkelahi, bukan orang yang kasar. Kasar, tak boleh kasar ya. Pemimpin tidak boleh kasar. Kasar itu kampungan. Harus smart, elegan. Elegan. Itu sangat penting itu. Tidak boleh dilupakan. Jangan kasar. Tidak ada orang yang suka kasar. Bagi pelayan Tuhan. Pendamai. Amakon. Apa sih pendamai itu? Bukan orang yang suka bertengkar atau cekcok. Tapi dia suka damai.
Nah, pelayan Tuhan itu harus menghindari pertikaian atau pertengkaran. Dia memilih damai. Jadi dia menghindari yang namanya cekcok atau bertengkar ya. Pokoknya ya segala sesuatunya harus diatur dengan baik lah. Dengan tidak merugikan pihak siapapun. Kira begitu ya. Bukan hamba uang. Apilar guron. Bukan hamba uang itu maksudnya apa sih? Tidak tamak. Tidak serakah. Tidak menjadi hamba uang lah. Ya, gitu. Kenapa? Karena dia memimpin umat. Itu penting sekali. Ya, secara gramatikal itu kan adjektif akusatif itu. Bukan orang yang mencintai atau menghamba kepada uang. Bukan tamak. Mencukupkan diri dengan apa adanya. Seorang kepala keluarga yang baik. Tau ido oikon kalos. Secara leksikal artinya apa sih? Seorang yang menjadi kepala keluarga yang memimpin istri dan anak-anaknya dengan baik, indah, dan benar. Itu yang disebut dengan apa? Kepala keluarga yang baik. Jadi kalau seseorang tidak mampu memimpin keluarganya, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan. Secara khusus dia tidak bisa menjadi pemimpin yang disebut dengan pelayan. Nah, tau ide Oyuko Kalos ini mau menekankan bahwa seorang kepala keluarga itu memiliki sifat yang baik. Sifat yang baik, bukan sifat yang tidak baik. Nah, jangan baru bertobat. Mene oputon. Ya. Bukan baru bertobat. Bukan bayi rohaninya. Karena orang yang demikian belum bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, neoputon itu bukan baru-baru bertobat dan bukan bayi rohani. Mempunyai nama baik. Mempunyai nama baik, marturian kan ekin. Artinya memiliki reputasi atau kesaksian atau nama baik lah ya. Dikenal dengan baik. Iya. Secara gramatikal itu dia parsingnya itu kan non akusatif feminine singular. Artinya Pak, memiliki kesaksian yang baik. Yang sifatnya apa? Terus-menerus, tidak hanya temporary atau waktu tertentu saja ya. Iya. Sebelum saya masuk di pelayanan servant leadership, mungkin ada yang memberikan komentar ya, secara khusus terkait dengan karakter servant leadership atau pelayanan kepemimpinan Boleh pelayan. Dokter? Silakan. Silakan. Saya ingin bertanya tentang karakter dari seorang pemimpin. Tadi kan Baik. dikatakan seorang pemimpin itu dia harus tidak bercacat, tapi juga dia harus mempunyai satu istri. Ya. Nah, terus saya mau bertanya, memang ini harus menjadi karakter dalam kepemimpinan. Bagaimana kalau dalam jemaat? Kalau dalam satu jemaat saya melihat atau menemukan dalam jemaatnya itu dijumpai ada seorang jemaat di situ hidup bersih. Nah, sikap yang seperti apa yang harus dilakukan seorang pemimpin dalam menanggapi hal yang seperti itu? Iya. Jadi pelayan ini kan Pak Gembala ini kan bukan dosen. Kalau dosen itu kan 1+1 sama dengan 2. Artinya instruksinya itu cepat
untuk dilakukan karena mahasiswa itu orang yang harus dilengkapi dengan pengetahuan, dibuat jadi ahli pandai, expert, artinya menguasai satu bidang. Nah, seorang gembala kalau melihat jemaatnya berzina, dia tidak boleh langsung menegur di depan umum, tapi dia harus melakukan pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral itu menegur juga sebaiknya jangan dilakukan lebih dulu, tapi perlu ada pendekatan. Seorang pelayan atau gembala itu dia harus memiliki kedekatan dulu dengan yang bersangkutan. Karena jangan sampai menegur ini mengakibatkan jemaat itu terhilang dari gereja. Tujuan atau motivasi penggembalaan itu kan sebenarnya membawa domba-domba pada air yang tenang dan rumput yang hijau seperti yang Yesus lakukan. Nah, tapi kalau dengan tindakan yang cepat, tegas, untuk menegur jemaat itu dia hilang, itu sangat disayangkan. Bukan berarti saya sepakat dengan jemaat yang melakukan perzinahan. Sama sekali tidak. Tapi harus ada proses penggembalaan yang dilakukan, harus ada tahapan-tahapan. Nah, saya mendapatkan tugas dari gembala sidang untuk menegur. Ada, saya tidak sebut lah ya, orang beriman yang hidup dalam perzinahan. Dan itu memang tidak mudah. Iya, betul. Perlu kita perhatikan begini kan. Kita tidak hanya bisa melihat luaran. Kita harus memperhatikan apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Apakah itu ada terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan masalah keluarga, atau terkait dengan hal-hal yang lainnya. Jangan sampai kita menyelesaikan permasalahan itu di permukaan, sementara ada masalah yang di dalam yang tidak terselesaikan. Kasihan. Saya lebih bersifat begini. Bagaimana cara menolong orang itu untuk tidak keluar dari komunitas orang beriman, dia merasa aman, nyaman, tenang, tapi juga tidak sepakat dengan perbuatan dosanya. Jadi perlu waktu, bukan berarti mengizinkan terus perzinahan terjadi, tetapi harus melihat bahwa orang itu harus digembalakan dengan baik. Dia tidak boleh menjadi jiwa, tidak boleh menjadi orang yang terhina. Nah, saya sih punya keyakinan yang kuat. Setiap orang yang hidup dalam perzinahan, dia pasti menyadari itu, bukan tidak menyadari. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Manusia itu tidak ada sesuatu yang jelek yang ingin dia lakukan atau hidupi. Tapi ada faktor-faktor X yang menyebabkan sesuatu yang tidak diharapkan itu bisa terjadi. Jadi intinya orang itu harus digembalakan. Zina dalam gereja lokal tidak pernah diizinkan, dibenarkan. Namun jemaat yang melayani tidak boleh dibuang atau dibiarkan. Dia harus digembalakan dengan baik. Sehingga jemaat itu dia merasakan pemulihan pengampunan dosa dari Tuhan yang mengakibatkan dia mengaku dosa dan memberikan diri kepada Tuhan melalui gembala untuk diteguhkan pernikahan. Kira-kira begitu. Silakan direspon. Gimana kira-kira? Iya, terima kasih, Pastor. Jelas. Jelas ya. Jadi jangan dibuang ya orang begitu ya. Yesus kan menghendaki agar kita melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan atau pertobatan. Tapi juga saya sih terkait dengan pelayanan, kalau orang yang demikian tidak boleh melayani. Karena dia hidup dalam dosa.
Jadi dia harus menyelesaikan masalah dosanya, kemudian dia harus membuktikan buah-buah pertobatannya. Setelah itu dia patut atau layak untuk dilibatkan dalam pelayanan dalam kurun waktu yang teruji lah ya, bukan dalam waktu seketika kemudian dia bertobat, seolah-olah bertobat, kemudian memberikan diri untuk melayani dengan meminta pelayanan dari. Sebaiknya orang yang baru bertobat tidak boleh terlibat di dalam pelayanan. Tidak boleh. Kenapa? Karena pelayanan itu kan suci, pelayanan itu kudus. Hanya patut layak dikerjakan oleh tangan-tangan dan hati yang suci. Bukan berarti kita membuang orang yang hidup dalam dosa. Yesus mengasihi orang yang berbuat dosa, tapi membenci perbuatan dosa. Jadi dibereskan dulu perbuatan dosa itu, sebab itu menyangkut hubungan dengan Allah dan sesama. Jangan sampai pelayan menjadi sandungan karena ketidakmampuan menguasai diri. Dalam artian tidak mampu hidup suci, tapi terlibat pelayanan. Anehnya di zaman sekarang ini kan orang bebas berbuat dosa, tapi juga rajin pelayanan. Jadi sambil berbuat dosa, sambil pelayanan, seolah-olah kalau berbuat dosa itu ditutupinya nanti dengan pelayanan. Nah itu saya kurang sepakat. Kira-kira begitu. Silakan ada tambahan. Teman yang lain. Gimana kira-kira? Ditambahkan silakan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Cukup ya. Oke, baik. Jadi jangan lupa webinar ini harus membuka wawasan kita lebih luas lagi. Jadi ini harus menjadi sarana pembelajaran media untuk membantu kita bagaimana kita menjadi pemimpin yang digerakkan oleh tujuan, di mana kepemimpinan kita itu berorientasi pada nilai-nilai kekekalan. Karena kasih kepada Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Itu jangan lupa itu ya. Kemurnian hati kita untuk memuliakan Tuhan menjadi barometernya, sehingga kita dikelilingi atau terjaga dari segala yang bersifat sekuler. Kira begitu ya. Baik, saya kira webinar pada malam ini cukup ya. Kita akhiri dengan doa ya. Bapak, kami bersyukur untuk webinar malam ini, The Purpose Driven Leadership di tahun 2023 ini. Kami berdoa untuk semua teman-teman sahabat, baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Kami berdoa untuk semua juga yang belum bisa ikut karena masalah internet ataupun juga pergumulan lainnya. Kami minta kasih karunia kemurahan kuasa-Mu bekerja berkarya atas mereka. Anugerah-Mu melimpah bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau mengasihi, menjaga mereka. Teman-teman sahabat yang menggembalakan, mengajar, ya Tuhan yang studi, Engkau tolong dengan kasih karunia, izinkan mereka melihat kebaikan, berkat-Mu yang kami mempersembahkan sepenuhnya ya Allah akan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Beberapa di antara kami masih akan beraktivitas, beberapa di antara kami tidur. Mimpi buruk, iblis setan, roh jahat, kuasa gelap untuk disingkirkan. Si karunia menyata, melimpah atas kami di permulaan bersama. Dan syukur kami Bapa, berkat selalu dalam nama Yesus berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Terima ya kasih. teman-teman sahabat ya. Terima kasih, Pastor. Ya, shalom. Ya, Bless, Pastor Randi. Ya. terima kasih, Bu. Semuanya ya. Oke, saya live dulu ya. Saya bisa record ya. Ya, Oke. oke.